Dan kita wajib mengimani dan meyakini bahwa apa saja yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya dan di seluruh alam semesta itu tidak lepas daripada kehendak Allah. Apa aja yang terjadi? Apa aja yang terjadi? Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya penciptaan, pemberian rezeki, kehidupan, kematian, adanya wabah penyakit, adanya gempa, adanya banjir, adanya peperangan, adanya pembunuhan, ada apa saja semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ini wajib kita yakini sebagai seorang mukmin. Apa yang terjadi di langit dan di bumi tidak lepas daripada kehendak Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, "Wa huwal ghafurul wadud, dzul 'arsyil majid, fa'alul lima yurid." Allah yang Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah yang mempunyai arsy yang mulia dan Allah berbuat menurut apa yang Allah inginkan. Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Dan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu berjalan dengan ilmunya Allah dan berjalan dengan hikmahnya Allah. Apa yang Allah kehendaki di langit dan di bumi tidak lepas daripada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Insan di ayat 30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan tidaklah mereka berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana. Jadi semua yang terjadi dan di langit dan di bumi enggak lepas daripada hikmahnya Allah. Maka dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-40 ketika kita berbicara tentang masalah takdir, di syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-40 tentang iman kepada qadar, takdir baik dan buruk. Saya sebutkan ada 4 tingkatan di halaman 336 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ilmu, bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, nggak ada yang satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Apa yang terjadi di langit dan di bumi Allah pasti mengetahuinya. Nggak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, tidak ada. Sekecil apapun pasti Allah tahu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah berfirman, antum lihat ayatnya di surah Al-An'am ayat 59, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib itu hanya ada pada Allah SWT. Hanya Allah yang memiliki kunci yang gaib. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Allah mengetahui tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Artinya satu helai daun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Artinya semua Allah tahu. Daun yang kering, yang basah di seluruh dunia Allah mengetahui. Semuanya Allah yang atur. Biji-biji yang itu Allah mengetahui dan semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Maka yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah tingkatan yang kedua bahwa Allah sudah catat semuanya. Apa yang terjadi di langit dan di bumi ini semua sudah tercatat di Mahfuz. Enggak ada satupun yang terluput sama sekali. Dari makhluk ini yang diciptakan oleh Allah, diberikan rezekinya, ditentukan ajalnya, dan begitu juga kehidupan mereka bahagia atau tidak, itu semua sudah tercatat manusia ini. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, semua sudah tercatat. Apalagi tentang berbagai macam kejadian yang ada di langit dan di bumi, itu semua sudah tercatat. Dan ini ditulis oleh Allah
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam. Lalu Allah berfirman kepada qalam itu, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Ajur dalam Asy-Syari'ah, Ahmad, Abu Daud At-Tawalisi dari sahabat Ubadah bin Samit. Hadis ini sahih. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguh yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyiah. Al-masyiah itu mengimani masyiah kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-khalq. Artinya segala sesuatu ini Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara segala sesuatu. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah juga berfirman dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini 4 tingkatan yang wajib kita imani. Makanya berkaitan dengan apa yang terjadi, apakah tentang bencana, musibah, petaka, wabah virus corona, gempa, banjir, terjadinya peperangan, pembunuhan dan yang lain, semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Dan semua berjalan dengan kehendak Allah. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa ini tidak lepas dari ilmunya Allah dan juga hikmahnya Allah. Bahwa Allah itu innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana.